Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ida Bagus Prastabisama, dosen pada program studi Sarjana Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Udayana. Dalam video ini, saya akan menampilkan proses pembelajaran dari mata kuliah analisis struktur statis tertentu yang diberikan pada semester 2 dan memiliki bobot 3 SKS yang dilaksanakan melalui pembelajaran tatap muka secara luring. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar mengenai prinsip dan metode analisis struktur-struktur di bidang teknik sipil yang berada dalam kondisi statis tertentu seperti rangka batang, balok menerus, dan portal. Materi ini menjadi fondasi penting sebelum mahasiswa mempelajari struktur yang lebih kompleks di tingkat lanjut. Capaian pembelajaran lulusan yang ingin dicapai melalui mata kuliah ini adalah pertama, CPL 1, yaitu mampu menerapkan pengetahuan matematika, ilmu pengetahuan, alam, dan atau teknologi informasi, serta kerekayasaan yang relevan dengan bidang teknik sipil, serta CPL 7, yaitu mampu merencanakan, menyelesaikan, dan mengevaluasi tugas yang diberikan dengan berbagai kendala berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah pada mata kuliah ini, yaitu CPMK 1, mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dasar untuk menjelaskan dan menghitung struktur statis tertentu, serta CPMK 7, mampu merencanakan langkah-langkah penyelesaian tugas analisis dan perhitungan struktur. Proses pembelajaran dilaksanakan dengan pendekatan DIA, yaitu delivery, dilakukan melalui penyampaian materi menggunakan slide dan ilustrasi visual, kemudian interaction, berlangsung melalui diskusi, tanya jawab, dan mengerjakan soal secara langsung dengan mahasiswa. Dan yang terakhir yaitu assessment, dilakukan secara formatif melalui tugas mandiri yang diberikan di akhir perkuliahan. Materi perkuliahan ini telah disusun sesuai tabel pertemuan mingguan pada RTS, dan pada video ini saya akan menampilkan proses pembelajaran pada minggu ke-11. Seluruh proses perkuliahan juga dapat diakses melalui Learning Management System di Universitas Udayana, yaitu OASE. Penilaian pembelajaran terdiri dari 60% formatif yang meliputi 8 tugas terstruktur, serta 40% sumatif, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Metode dalam video ini telah disusun dan dilaksanakan sesuai dengan rencana pembelajaran semester dan capaian pembelajaran yang ditetapkan. Selamat menyimak proses pembelajaran. Pagi semuanya. Ya, jadi di pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi pada mata kuliah analisis struktur statis tertentu. Ya. Sekarang kita sudah sampai di pertemuan 11. Ya, sebelum pertemuan ini saya mulai, saya ingin mengecek dulu untuk absennya, apa semua sudah mengisi? Sudah. Lengkap semua ada ya? Oke, baik. Jadi perkuliahannya akan saya mulai. Ya. Jadi untuk materi hari ini kita masuk di analisis rangka batang ya. Kalau sesuai MPS kita bisa lihat di sini ya. Jadi di pertemuan 11 kita akan membahas terkait gaya-gaya batang ya. Jadi ada dua metode nanti yang akan kita gunakan. Nah, sebelum saya masuk ke analisis itu, saya ingin mereview ya, pemahaman kalian atau mengingat materi sebelumnya ya, di minggu ke-9 maupun 10 karena materi rangka batang ini kita bahas dalam 3 minggu ya, atau dalam satu sub CPMK. Nah, masih ingat kemarin untuk rangka batang konsep-konsep dasarnya apa aja? Oke, dan mungkin saya arahkan sedikit ya. Yang pertama, kalau di kenyataan kita kan di sini menghitung secara konseptual. Ya, kalau di kenyataan rangka batang itu kira-kira strukturnya seperti apa ya yang kalian ketahui ya sehari-hari? Mau living word ya sebelum jembatannya itu direnovasi ya menjadi jembatan girder dulunya rangka batang. Ya, ada yang tahu lagi di tempat jauh mungkin yang asalnya dari ya di Kelungkung ya. Itu juga ada di bypass ya, itu juga ada di rangka batang. Nah, itu salah satu contoh yang paling sering untuk rangka batang. Kemudian selain itu konsep apa lagi nih? Kalau saya ngomong ke analisisnya, nah di rangka batang itu
bagaimana kita menganalisis gaya-gaya dalamnya? Dia bisa nahan gaya dalam apa aja ya? Aksial, oke, gaya dalamnya aksial. Itu salah satu dari 3 gaya dalam yang kalian sudah pelajari. Aksial ini di rangka batang, dia bisa nahan aksial apa aja? Tarik dan tarik. Ya, itu konsep yang kedua. Kemudian kalau rangka batang, kan tadi dibilang bisa nahan aksial, ya, bisa nggak nahan momen? Tak bisa, ya. Jadi rangka batang juga tidak bisa menahan momen. Kemudian untuk posisi beban, gimana? Saya mau mengerjakan beban rangka batang itu di tengah-tengah batangnya, boleh nggak seperti itu? Nggak boleh. Ya, nggak boleh ya? Nggak boleh. Berarti harus di mana bebannya bekerja? Join ya, atau kita sebut titik simpulnya ya. Jadi mungkin kita akan sebut sebagai join aja. Ya. Nah, jadi itu sedikit konsep-konsep dasar yang kita perlu ketahui untuk rangka batang, dan materinya ada 2 metode yang kita gunakan untuk menghitung gaya batang, yaitu pertama metode titik simpul, yang kedua metode potongan. Nah, nanti saya akan jelaskan sedikit satu persatu konsep-konsepnya secara singkat saja sebelum kita masuk ke contoh soal, ya, untuk lebih memahami lebih dalam terkait cara penggunaan masing-masing metode ini. Ya. Untuk itu saya akan masuk ke outline materi pertama. Dalam konsep dasarnya, kita konsep dasar menganalisis sebuah rangka batang itu didasari dari 2 metode tersebut, ya. Ada metode titik simpul dan juga metode potongan. Nah, untuk secara umum kenapa kita menganalisis rangka batang? Tadi ingat nggak? Rangka batang bisa nahan apa? Gaya aksial, ya. Jadi kita menganalisis sebuah struktur rangka batang untuk mengetahui gaya-gaya batangnya. Ya, jadi gaya-gaya setiap batang itu kita ingin ketahui. Ya. Yaitu kita bagi 2. Untuk gaya aksial apa aja? Tekan dan tarik. Ya, jadi nanti jawaban dari analisis kalian mau pakai metode titik simpul maupun potongan itu akan berbentuk bahwa aksial, tekan, dan metode titik simpul itu seperti ini poin-poinnya. Jadi kita lihat di poin pertama. Jadi dalam kita menganalisis sebuah rangka batang, metode titik simpul itu mulai menganalisis dari perletakan pertama, ya, atau perletakan terdekat dari gaya batang yang ingin kita keluar. Menghitung masing-masing titik simpul, kita tetap selalu menerapkan ini persamaan kesetimbangan. Kita review lagi sedikit nih materi yang dasar. Ada berapa persamaan kesetimbangan tadi? 3. Ada apa aja? Sigma 0, sigma fx, ya. Kemudian yang kedua, sigma 0. Yang ketiga, sigma 0. Ya. Berarti yang kita gunakan dalam rangka batang adalah ya. Itu untuk metode titik simpul. Ya, jadi hanya 2 aja yang kita perhitungkan persamaan kesetimbangannya. Nah, ini langkah ini kita ulangi pada setiap titik simpul yang ingin kita analisis. Ya, sederhananya seperti itu untuk metode titik simpul. Kira-kira cukup jelas, bisa dipahami untuk metode titik simpul langkah-langkahnya? Bisa. Saya. Ya. Saya lanjut sedikit ke teori metode potongan. Ya, yang pertama metode potongan itu kita mulai dengan memotong. Ya, memotong rangka batangnya di titik yang kita inginkan. Ya, jadi misalkan mungkin saya gambarkan saja. Jadi kalau misalkan ada sebuah rangka batang seperti ini, nah, jadi kita diminta menghitung gaya batang di titik ini, dan ini. Nah, dengan metode potongan kita bisa menentukan langkah pertama, yaitu dengan memotong di area potongan ini. Ya, jadi kita cukup menganalisis salah satunya saja. Tentu kita akan menganalisis struktur dengan jumlah batang yang lebih sedikit, ya, supaya lebih cepat memperoleh hasilnya. Ya, jadi kita akan analisis struktur yang sebelah kanan. Nah, jadi nanti dalam contoh soal ini juga akan dibahas ya lebih detail. Mungkin untuk penggambaran, jadi seperti itu yang saya maksud. Kita potong di area di mana kita ingin menghitung gaya-gaya batangnya. Ya, jadi konsepnya seperti itu saja untuk kedua metode. Nah, untuk lebih jelasnya, coba kita lihat di contoh soal. Ya, kita lihat perintah soalnya atau
yang di perintah analisisnya. Kita diminta menganalisis gaya batang yang mana. Ya. Jadi dalam soal ini kita lihat diminta kita menghitung gaya aksial pada batang CD, DG, dan GH ya dengan metode titik simpul. Nah di sini kebetulan sudah diberikan nilai besaran sudutnya atau alfa itu adalah 45 derajat. Nah dari soal ini kita lihat seperti ini strukturnya. Masih ingat di konsep sebelumnya? Langkah pertama kita menganalisis rangka batang itu kita mulai dari selalu semua struktur membuat FBT dan menghitung reaksi peretakan. Nah ini khususnya menghitung reaksi peretakan. Nah coba saya review di pertemuan minggu lalu kita sudah belajar terkait menghitung reaksi peretakan. Kira-kira ada berapa reaksi peretakan dari struktur ini? Ada 3. Coba arahkan saya. Yang pertama di titik A ada reaksi apa aja? AX dan AY. AY ini ke arah mana? Vertikal, berarti seperti ini. Kemudian AX horizontal. Ya. Di titik A selesai atau ada lagi reaksi? Di titik B. Ya, kemudian di titik E. Ya, reaksi apa di sini? Ya, reaksi vertikal atau kita sebut EY. Ya. Nah, arah-arahnya ini saya review lagi. Arah-arahnya ini gimana? Sudah pasti seperti ini atau masih asumsi? Masih asumsi. Oke. Kapan asumsi kita benar? Kapan asumsi kita keliru? Ada yang tahu? Silakan, Dede. Nanti jika dalam reaksi peretakan itu hasil yang diperoleh itu positif, jadi asumsi yang kita lakukan sebelumnya itu benar. Oke. Jadi kalau misalnya negatif itu berarti salah mungkin ke arah sebaliknya. Oke, jadi benar ya seperti itu. Nanti diingat-ingat kembali untuk teman-teman yang lain. Jadi ketika hasil perhitungan kita dalam menghitung reaksi itu negatif, itu artinya asumsi kita keliru. Gitu juga sebaliknya. Kalau positif berarti asumsi kita benar. Nah, gimana kita mengasumsikan dasarnya? Seperti apa mengasumsikan dasar ini? Silakan. Dengan melihat beban batangnya itu kan ke bawah, jadi dia harus saling melawan untuk sama dengan nol ya. Ya betul ya. Jadi dia anggap saling meniadakan atau supaya terjadi kesetimbangan beban yang arahnya ke bawah atau searah gravitasi ini harus dilawan oleh reaksi yang berlawanan arahnya. Ya, jadi dasar asumsi kita itu seperti itu. Ini berlaku untuk semua tipe struktur ya di mata kuliah ini. Oke, untuk AX ini nanti kita coba hitung satu persatu deh dari AX. Ada yang tahu nilai AX? Silakan, Siki. AX-nya 0 Pak. Kenapa 0? Karena nggak ada gaya horizontal yang melawan atau beban horizontal itu nggak ada Pak. Ya, jadi tidak ada beban horizontal yang bekerja pada strukturnya ini ya. Sehingga untuk terjadi kesetimbangan nilai AX ini harus sama dengan 0. Ya, itu yang perlu dipahami pertama. Nah, untuk yang kedua, coba kita refresh lagi ya. Kita latihan lah juga sembari mengingat materi pertemuan minggu lalu untuk menghitung AY. Ada yang mau coba mengerjakan? AY sama dengan berapa? Ya, silakan Fajar maju ke depan ya. Untuk menghitung AY. Oke. Sigma momen kita sama dengan 0 ya. Oke, terima kasih Fajar. Ya, jadi kita ingat kembali ya untuk menghitung reaksi perletakan kita bisa menggunakan salah satu persamaan kesetimbangan yaitu sigma momen antara di A ataupun di E. Nah kalau di Fajar tadi mengerjakan memilih sigma momen di A ya, jadi kita meninjau titik A, seluruh penjumlahan momen di struktur ini harus sama dengan 0. Lalu identifikasi gaya-gaya mana saja yang menyebabkan momen ya. Oke, mungkin untuk berikutnya untuk menghitung reaksi yang lagi satu ini cukup cepat ya, silakan. Oke, terima kasih Bung Surya. Ya, jadi hasilnya seperti ini ya. Jika kita sudah memperoleh salah satu reaksi ini, kita bisa menghitung reaksi lainnya dengan menggunakan persamaan kesetimbangan gaya vertikal. Ya, FY ini Y, jadi arah vertikal ya. Sehingga
kita tinggal jumlahkan komponen-komponen vertikal di struktur. Ya. Jadi seperti itu perhitungan reaksi. Ya. Ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Cukup jelas semua? Ya, oke. Jadi itu review materinya. Sekarang saya lanjut ke metode titik simpul. Metode titik simpul ini kita asumsikan seluruh batang mengalami tarik. Oke. Ini saya hapus dulu ya. Jadi seluruh batang ini mengalami tarik sehingga nanti masing-masing titik akan kita hitung sesuai dengan gambaran PPT. Masih ingat tadi kita mulai dari mana tentang kalau rangka batang? Peletakan dulu, terus yang terdekat dengan yang ingin kita tinjau. Ya, tadi yang ingin kita tinjau adalah batang ini. Ya, CD, DG, GH. Ya, jadi yang paling dekat dengan titik ini adalah peletakan di Y. Ya. Mungkin saya akan contohkan satu perhitungan titik simpul saja. Setelah itu perhitungan lainnya itu adalah perhitungan yang repetitif, ya. Jadi coba diperhatikan dengan baik ya untuk perhitungan di titik E ini. Jadi ketika kita sudah menentukan titiknya, kita menggambarkan free body diagramnya, ya. Free body diagram dari ya, titik peletakan tersebut. Nah, jadi ada ini ya. Jadi ada FTE, FEH dan ada reaksi peletakan yaitu EY, ya. Nah, jadi kira-kira langkah berikutnya apa yang harus kita lakukan? Apakah kita sudah bisa melakukan analisis menggunakan dua persamaan kesetimbangan tadi yang horizontal dan vertikal? Belum? Berarti apa yang harus kita lakukan terhadap PPT ini? Gaya FEH-nya harus diproyeksikan ke sumbu X dan sumbu Y dulu. Proyeksi sumbu X dan sumbu Y. Mau dicoba proyeksinya seperti apa? Silakan. Ya. Jadi ada dua gaya ya. Jadi diproyeksikan. Ini saya gambarkan ya. Ya, jadi yang ke bawah. Nah, ada yang ke bawah. Kemudian ada yang horizontal. Nah, yang ke bawah ini dia masuknya sin atau cos? Sin. Ya, jadi karena ini sebenarnya segitiga siku-siku, jadi di sini sudutnya 45. 45. Oke. Ya. Betul? Ini ya. Jadi kemudian yang horizontal lagi satu ini saya gambarkan. Nah. Ya. Diingat lagi arahnya. Ya, karena arah ke bawah dia tandanya negatif ya, ditambahkan tandanya. Kemudian ke arah kiri juga sama. Oke, terima kasih. Ya. Setelah seluruh komponen gaya teridentifikasi, ya, ini kan sudah teridentifikasi satu-satu. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan persamaan kesetimbangan di arah horizontal ataupun vertikal. Nah, untuk menentukan yang mana digunakan terlebih dahulu, kita lihat dari variabel yang tidak kita ketahui. Ya. Kalau di horizontal ada berapa variabel tidak kita ketahui? Kalau kita mau pakai satu persamaan ini, saya punya satu persamaan, berarti yang tidak diketahui harus satu. Ya, kembali lihat dari horizontal dan vertikal, yang mana kira-kira memiliki satu variabel yang tidak diketahui? Vertikal. Ya, berarti kita mulai menghitung dengan persamaan kesetimbangan di vertikal ya, atau sigma FY. Nah, untuk detail perhitungan ini kita akan jumlahkan satu persatu ya. Jadi pertama tadi gaya yang diuraikan, mungkin bisa dilihat pointer saya. Gaya yang diuraikan yaitu FEH sin alpha atau sin 45. Kemudian dia berlawanan tanda dengan EY. Ingat ya, ke bawah tandanya negatif, ke atas positif ya. Kemudian diselesaikan perhitungannya ini sehingga diperoleh nilai FEH sebesar 56,57. Nah, setelah kita mengetahui ini, kita bisa menghitung yang horizontal, ya, yaitu di sini ya. Ya, jadi di fx itu kita lihat pertama ada FEH cos alpha dan ada FDE, ya. Nah, di sini tandanya negatif, ya. Tadi asumsi kita semua mengalami tarik, ya kan? Nah, ternyata hasilnya negatif. Nah, sehingga di sini juga berlaku ya. Jadi asumsinya itu keliru. Batang DE ini dia mengalami tekan. Ya, seharusnya bukan tarik ya. Jadi mengalami tekan. Nah, seperti itu saja langkah perhitungannya. Saya rasa cukup mudah dipahami ya untuk perhitungan titik simpul. Untuk berikutnya kita sudah selesai menghitung titik di E. Nah, kita akan lanjut bergerak ke titik berikutnya yang terdekat dengan E.
kita bisa memilih antara D atau H. Nah, untuk memilih batangnya itu kita memilih jumlah batang yang paling sedikit ya, supaya variabel tidak diketahuinya tidak terlalu banyak. Ya, jadi kita memilih titik H. Ya, titik H. Nah, seperti ini dia di titik H. Kita lihat ada beberapa gaya. Nah, di sini sama ya. Gaya ini diagonalnya kita uraikan ya. Kita sumbu X dan Y ya. Di sini F cos. Kemudian yang vertikal C. Berbeda dengan titik E sebelumnya, di sini keduanya arahnya positif ya, sebenarnya tidak perlu tanda negatif di depannya. Nah, kemudian ini langkahnya sama. Pertama lihat yang variabel yang tidak kita ketahui ya. Tadi kita sudah tahu nilai ini. Lihat di sebelah kiri ada FEH ya. Jadi kita sudah tahu nilai FEH. Tinggal kita tidak tahu nilai BH. Jadi kita bisa menggunakan persamaan yang vertikal juga sama ya. Langkahnya seperti yang sebelumnya. Jadi kita tinggal jumlahkan saja komponen-komponen gaya vertikalnya sehingga diperoleh nilai gaya batang GH adalah 40. Nah, karena hasilnya positif berarti asumsi kita gimana? Kalau positif benar ya, sehingga asumsi seluruh batang mengalami tarik di batang GH ini benar. Ya, kita lanjut di titik berikutnya yaitu di titik D ya. Jadi kan kita ingin menghitung batang ini, tinggal satu titik aja yang kita perlukan yaitu titik D. Di sini juga sama, kita perlu menguraikan gaya di arah FDG ini ya menjadi arah vertikal ya, kita proyeksikan ya, dan horizontal. Ini sama semua. Nah, jadi bisa dilihat disimpulkan dari ketiga langkah tadi, kira-kira langkah perhitungannya seperti apa? Pertama kita memilih apa? Untuk menghitung pertama titiknya ya di reaksi keretakan. Kemudian ketika kita menemukan gaya seperti ini, apa yang perlu kita lakukan? Seperti FDG ini, kita proyeksikan ke arah vertikal dan horizontal ya. Kemudian yang terakhir, langkah yang paling penting, kita gunakan persamaan kesetimbangan ya, yaitu FY atau Fx. Nah, jadi seperti itu saja langkah metode titik simpul. Di akhir kalian tinggal mensamarikan ya, menyimpulkan semua hasil-hasil perhitungan, menggabungkannya ke dalam sebuah diagram ya. Jadi diagram gaya-gaya batang. Gaya-gaya batang yang sudah dihitung ada di sebelah sini ya. Jadi seperti itu untuk metode titik simpul. Terus selanjutnya saya akan jelaskan tentang metode potongan. Metode berikutnya ya, metode yang kedua kita akan menggunakan metode potongan. Nah, ini coba kita lihat sekarang. Metode potongan ini kita menghitung batang yang sama. Nah, seperti apa cara perhitungannya? Gimana perbedaannya? Ya, jadi kita akan lihat. Jadi di sini strukturnya sama persis ya dengan metode titik simpul tadi. Yang diminta BCD, DG dan GH. Seperti penjelasan teori saya sebelumnya. Jadi yang kita potong adalah di area ini. Di seperti ini kita gambarkan FBD-nya. Ya, kemudian yang akan kita analisis adalah yang kanan. Ya. Kita menganalisis sisi yang sebelah kanan ya. Dari FBD ini apa semua sudah lengkap? Belum. Ya. Kira-kira apa yang bisa saya tambahkan ya dari FBD di sisi kanan? Reaksi keretakan ya. Itu EY yang sudah dihitung tadi yaitu 40 kN. Kemudian ada lagi proyeksikan dari FDG ini. Jadi mungkin yang perlu di highlight di sini adalah proyeksi gaya yang kita perhitungkan hanya ada di garis potongannya saja. Jadi kita nggak perlu menghitung potong proyeksi gaya di dua batang ini ya, karena di sini saja yang kita potong. Oke. Jadi FDG kita proyeksikan ini sama tadi sudah diterangkan cara memproyeksikannya ya. Nah, jadi seperti ini adalah FBD-nya. Sekarang kita akan menghitung satu persatu gaya-gaya batangnya yang bisa kita hitung. Pertama itu dari mana? Yang vertikal ya. Ada yang mau coba mengerjakan? Silakan. Nah, mungkin kerjakan di sebelah kanan ya. Jadi jawabannya akan saya berikan di bawah. Konsepnya ini masih sama dengan konsep kita menggunakan metode titik simpul tadi ya. Jadi itu hasilnya kita lihat 56,57 kN. Oke ya, terima kasih ya. Kemudian untuk momen, jadi seperti ini ya. Nah, ini mungkin saya ajarkan dulu karena ini agak sedikit berbeda dengan langkah titik simpul tadi. Jadi untuk
menghitung gaya batang yang lain, kita bisa menggunakan persamaan kesetimbangan momen. Jadi kita meninjau titik D, ya, sigma momen di D. Di kursor saya ini supaya nilainya 0. Jadi lihat gaya-gaya apa saja yang menyebabkan momen terhadap titik D. Yang pertama ada EY, ya. Ya kan? Jadi EY dia memiliki jarak terhadap titik D ini. Lihat putarannya, review lagi materi sebelumnya. Ya, CCW atau counterclockwise. Ya. Jadi dia jadi putaran negatif sehingga tandanya negatif. Dikali dengan jaraknya yaitu ya. Kemudian ada lagi yang menyebabkan momen terhadap titik D ini, FGH. Ya, itu adalah yang kita cari. Ya. Sehingga dikalikan juga dengan lengannya, yaitu 4. Jadi FGH kali 4. Nah, persamaan sudah selesai. Kemudian kita selesaikan persamaan ini sehingga diperoleh nilai FGH sebesar 40 kN. Ya. Jadi kita sudah dapat 2 batang, DG dan GH. Nah, yang terakhir untuk batang CD, ya, kita bisa gunakan persamaan yang mana? Lagi satu kita punya persamaan ya, sigma fx sama dengan 0. Ya, jadi seperti itu. Langkahnya kita tinggal menjumlahkan gaya-gaya yang bekerja pada arah horizontal. Ya. FCD min FDG cos alpha dan FG. Yang kita ketahui adalah nilai FCD. Ya. Jadi seperti itu diperoleh nilai FCD negatif. Nah, jadi secepat itu langkah perhitungannya kita sudah dapat jawaban yang sama dengan metode titik simpul. Ya. Sampai di sini kira-kira ada pertanyaan? Ya, silakan. Kapan kita harus pakai metode titik simpul metode potongan Kak? Soalnya kan kalau dilihat metode potongannya lebih cepat gitu. Oke. Ya, jadi semua tergantung perintah soal atau permintaan analisisnya. Jadi kapan kita bisa menggunakan metode potongan? Itu pada saat dia meminta kita menghitung beberapa batang secara spesifik, ya. Dan dia berada di satu garis. Nah, itu kita bisa gunakan metode potongan. Seperti pembuktian pada contoh soal ini, kita bisa menghitung dengan sangat cepat ya untuk memperoleh hasil yang sama dengan titik simpul. Nah, tapi kapan kalian perlu menggunakan titik simpul? Yaitu pada ketika masing-masing gaya batang itu ingin diketahui, ya, ingin dicari semua. Jadi untuk lebih detailnya kalian perlu melakukan metode perhitungan dengan metode titik simpul. Ya. Jadi seperti itu saja langkahnya. Mungkin kalau saya simpulkan pertemuan ini ya, untuk kita mengetahui juga perbedaan antara metode titik simpul dan metode potongan itu ada pada yang pertama, yaitu metode titik simpul itu kita gunakan, ini menyambung pertanyaan tadi ya, kita gunakan untuk menghitung setiap titik simpul ya, kita menghitung setiap gaya batang. Kemudian untuk metode potongan kita gunakan ketika kita ingin menghitung gaya batang tertentu. Ya, kemudian dimulai dari peletakan terdekat dengan yang ingin kita tinjau, atau kalau memang seluruh batang ditinjau ya mulai dari salah satu peletakan. Ya, sementara di potongan itu dimulai dari batang tertentu yang kita potong, ya, yang kita cari. Kemudian di sini perbedaannya ada di persamaan kesetimbangannya. Ya, di metode titik simpul hanya ada 2, metode potongan ada 3. Ya. Dan ini perbedaan utamanya ya, menjawab pertanyaannya Bung Surya tadi, yaitu dia metode titik simpul itu dia lengkap, tetapi perhitungannya memakan waktu yang lama. Sementara metode potongan memang tidak lengkap seluruh batang yang dihitung, tetapi untuk mengetahui gaya-gaya batang spesifik itu waktu yang dibutuhkan itu cukup cepat. Ya, jadi seperti itu saja materi di pertemuan hari ini, bahan evaluasi ya, untuk menilai pemahaman kalian terhadap materi ini. Saya menyiapkan satu buah tugas ya. Jadi sebuah tugas rangka batang yang bisa kalian akses soalnya juga di Oase ya. Jadi silakan dikerjakan dalam waktu 1 minggu dari pertemuan ini ya. Upload jawabannya, scan dari jawaban kalian di Oase. Jadi ada 2 soal ya yang dua yang diminta, jadi menggunakan kedua metode ya, sama seperti pembahasan materi ini ya. Jadi 2 metode itu kalian bandingkan hasilnya seperti apa ya. Yang berbeda di sini tentu gaya-gayanya ya semakin bervariasi di sini, jadi silakan dikerjakan dengan baik tugasnya. Oke,
Karena tidak ada pertanyaan lagi, kuliah hari ini saya tutup. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.